Halo sahabat solusi akuntansi, kembali bersama kami di solusi akuntansi tutorial. Jika sebelumnya kita sudah membahas mengenai pembuatan database, lalu membahas mengenai import transaksi, master data. Nah, untuk pembahasan kali ini, saya akan membuat master item atau master data melalui sistem ya. Jika kemarin kita melalui Excel diimport ke dalam sistem, kalau sekarang kita akan membuat secara manual dari sistem. Sebelumnya, jangan lupa untuk sahabat semua untuk like, share, dan subscribe channel dari Solusi Akuntansi ini agar kita lebih semangat dalam membuat konten-konten video tutorial mengenai software accounting. Kita langsung saja masuk ke dalam program isi accounting sistemnya. Sebelumnya saya sudah mencontohkan melalui import transaksi ya, dan itu menunya ada di sini di persiapan awal. Jadi kita harus menyiapkan template master data sesuai dengan template yang sudah disediakan dari pihak isi accounting ya. Jadi sudah ada standar kolom-kolomnya seperti itu. Untuk pembahasan kali ini ya, jadi di sini data-data barang itu sudah masuk ya. Jadi sekarang ini saya akan membahas mengenai cara membuat secara manual. Mungkin kedepannya sahabat semua ada penambahan item, mungkin penambahannya nggak ratusan item ya, mungkin hanya satu atau dua, itu kan nggak perlu diimport ya. Jadi kita bisa langsung membuat melalui sistem langsung seperti itu. Pertama, saya akan membuat item baru melalui sistem ya. Jadi di sini kita bisa klik di kolom baru. Lalu di sini ada beberapa tipe barang, ada 3. Di sini kita bisa tentukan sesuai dengan kebutuhannya. Di sini karena saya akan berkaitan dengan stok, jadi kita pilihnya adalah inventory part ya. Jadi kalau misalkan ada item jasa, itu bisa menggunakan non inventory atau service. Lalu di sini ada tipe persediaan, nanti kita bisa pilih juga. Jadi tipenya itu apakah itu barang jadi, kalau di perusahaan manufaktur ya atau pabrikasi itu mungkin ada bahan baku, ada barang setengah jadi, ada bahan pembantu seperti itu. Nah, saya pilihnya untuk barang jadi. Nah, lalu di sini kalau sahabat semua ada pengkategorian barang, sahabat juga bisa tambahkan ya. Kalau misal ada kategori, misalkan kategori aksesoris, kategori item A, atau kategori baju misalnya. Jadi itu memudahkan saat kita akan melakukan pencarian barang. Kali ini juga bisa dikosongkan ya, kalau ini opsional sifatnya. Nah, lalu di sini otomatis akan muncul nomor referensi kode barang kalau dari sistem ya. Jadi kita juga bisa ketik secara manual. Nah, contoh saya akan membuat kode baru misalnya ya 1001. Di sini juga ada pilihan sub barang itu yang nantinya akan nginduk ke barang mana. Itu kalau misal mau dimasukkan untuk induk barang yang mana seperti itu ya. Tapi di sini saya tidak menggunakan induk, saya langsung saja masukkan deskripsinya. Barang testing misalnya seperti ini. Deskripsi 2 ini opsional ya, boleh diisi boleh tidak. Biasanya itu diisi nama lain dari barang tersebut. Kalau mau disamakan juga boleh, bisa diisi juga di sini ya. Lalu di sini ada gudang default ya. Gudang default itu berarti gudang standarnya. Jadi ketika transaksi atas item barang testing ini, otomatis gudangnya akan masuk ke gudang center, atau misalkan sudah ditentukan standarnya adalah gudang aksesoris misalnya. Jadi nanti setiap transaksi otomatis gudangnya akan mengikuti dengan defaultnya. Lalu juga departemen juga sama ya, itu juga bisa setting untuk defaultnya, departemen dan projectnya. Jadi item ini standarnya itu untuk project mana atau untuk departemen mana seperti itu. Lalu di sini ada detailnya. Kita bisa setting untuk harga satuan atau harga standar barang tersebut. Jadi mungkin kalau sahabat semua sudah mempunyai harga standar barang, kita bisa ketik misalkan harganya 100.000 contohnya. Nah, lalu di sini ada kolom diskon. Itu kalau misalkan sudah ada standar diskon persentasenya berapa persen ketika membeli barang testing ini, seperti itu. Lalu kalau ada PPN dikenakan pajak, pertama kita kuncinya harus membuat dulu namanya master pajaknya. Ya, di sini saya ada PPN dan PPH, itu kodenya P dan H. Jadi kalau barang tersebut dikenakan PPN atau PPH, jadi kita
harus berikan kode P seperti ini. Jadi kalau misalkan barang tersebut tanpa PPN, kita bisa hapus kode P-nya di sini. Oke, lalu di sini ada satuan adalah satuan terkecilnya. Misalkan satuannya adalah pieces ya. Lalu di sini itu bisa multisatuan, bisa 3 multisatuan. Fungsinya adalah misalkan ada satuan di atasnya pieces, misalkan ada lusin, lalu nanti di atasnya lusin ada karton misalnya seperti itu. Atau misalnya di atasnya pieces ada box gitu. Misalkan ada box, satu box isi misalnya standarnya adalah 10. Nah, ini nilainya harus fix ya, tidak bisa berubah-ubah. Jadi sudah ada standarnya. Nggak boleh misalkan satu box ada yang isi 15, itu nggak bisa, kecuali kode barang atau item barang berbeda seperti itu. Kita juga bisa tentukan ketika harga beli satuan 100.000, mungkin harga ketika belinya pakai box itu lebih murah, itu kita bisa set juga di sini untuk harga per boxnya atau unit 2-nya. Lalu kita juga bisa masukkan di sini karton, misalnya satu karton isinya 100 contohnya. Ini juga sama, bisa diisi standar harga jualnya. Oke. Lalu di sini kuantitas nanti akan terisi otomatis ketika kita ada transaksi. Tapi kalau misalkan sahabat semua sudah ada saldo awal stoknya, berarti kita bisa input saja kuantitas ada berapa, lalu harus masukkan juga biayanya. Ya, kita harus inputkan biayanya, berarti HPP dari barang tersebut seperti itu. Lalu di sini ada preferensi permasok. Itu fungsinya ketika kita setting minimal barang di gudang itu 5, ketika stok sudah di bawah 5, otomatis kita bisa masuk ke reminder pesan ulang barang yang ada di tabs informasi ini. Ya. Gitu. Jadi ini sifatnya opsional ya, kolom-kolom ini. Lalu di sini ada akun standar. Ini adalah akun-akun yang berkaitan dengan akun persediaannya, akun penjualannya, atau pendapatannya, nanti sesuai dengan akun yang sudah ditentukan dari akun sahabat semuanya. Lalu kita juga bisa setting untuk pengaturan harga. Di sini ada minimal atau maksimal harga beli atau harga jual. Jadi kita set misalkan harga jualnya maksimal 120.000 misalnya. Jadi ketika nanti si admin melakukan input di atas harga tersebut, otomatis sistem akan menolak atau muncul notifikasi bahwa barang itu tidak akan diproses karena ada maksimal atau minimal harga jual atau harga beli seperti itu. Ini lebih ke lock harganya gitu ya. Karena kalau ini lebih ke settingan forecast ya, karena di accounting system itu memiliki fitur POS ya, atau program kasir. Jadi ada nomor kode barcode standarnya, itu bisa diinput di sini. Lalu di sini juga ada kolom tambahan. Jadi kalau misalkan sahabat semua mau menambahkan merek atau jenis barang, itu bisa ditambahkan sampai 15 kolom tambahan lagi. Seperti itu. Lalu di sini ada barang pengganti. Ini bisa diisi kalau misal barang tersebut mungkin stoknya sudah kosong gitu ya. Nanti mungkin ada referensi barang yang mirip dengan barang yang stoknya kosong tersebut. Nah, lalu di sini ada harga pembelian dan harga penjualan ya. Ini lebih ke settingan standar ketika kita beli ke vendor ini misalnya, itu harganya sudah kita tentukan di master barangnya. Jadi kita bisa tentukan ketika beli ke vendor A harganya sekian, nanti ketika beli ke vendor B harganya sekian. Jadi bisa setting beda-beda gitu ya. Oke, ini juga sama di harga penjualan, berarti ini lebih ke settingan ke pelanggannya atau customernya. Lalu di sini ada nomor seri. Nah, ini biasanya dipakai untuk batch number ya, kode produk ya, kode produksi misalnya. Jadi kalau di stok-stok yang ada kadaluarsa atau ada batch number gitu, itu harus diaktifkan di sininya, di nomor serinya. Nah, di tipenya ini kita ada 2 ya. Ada nomor Unix dan ada nomor batch. Bedanya adalah nomor Unix berarti setiap satu barang satu nomor. Tapi kalau batch number itu 100 barang dengan satu nomor, berarti mainnya di kuantitinya seperti itu. Kayak mungkin kode produksi seperti itu. Lalu gini untuk settingannya ya, kalau ada tanggal kadaluarsa atau setiap transaksi harus memilih nomor seri. Lalu di sini ada memo atau catatan ya, itu bisa diisi catatannya. Lalu di sini ada tombol pengguna, ini lebih ke settingan per cabang ya, karena ini salah satu keunggulan isi accounting.
DC Accounting sendiri mempunyai fitur multi cabang ya. Jadi untuk item barang ini itu yang bisa lihat hanya cabang-cabang mana saja, itu kita bisa tentukan, atau user-user mana saja. Jadi nggak sembarangan cabang boleh akses barang tersebut ya, walaupun di satu database. Oke, mungkin ini penjelasan untuk pembuatan master. Lalu kalau sudah, kita bisa simpan. Nah, kita perbarui. Nah, di sini item barang tes sudah masuk ya. Nah, di sini belum ada stok karena kita memang baru buat masternya. Nah, sekarang saya contohkan langsung transaksi ya. Transaksi barang tes pembeliannya. Misalkan ada pembelian barang tes. Stoknya masih kosong ya di sistem ya. Misalkan kita beli 5. Karena tadi kita ada multi satuan ya, jadi kita bisa tentukan kita belinya itu 5 pieces atau 5 box atau 5 karton. Nantinya otomatis di persediaan akan mengalihkan. Misalkan saya beli 5 box ya, berarti kan nanti yang masuk ke dalam sistem adalah 50 pieces ya. Nah, misalkan 50 box ini harganya adalah 1 juta misalnya. Lalu kita bisa cetak. Nah, ini akan jadi bukti pembeliannya, faktur pembeliannya ya. Lalu kita bisa simpan. Nah, sekarang kita bisa cek dulu. Barang testing ini sudah masuk sebanyak 50 pieces. Ya. Di sini juga ada historinya, riwayat persediaannya. Jadi, tadi kita ada pembelian ke Bel Setia. Barang masuk sekian, nanti ketika jual pun sama ya, otomatis stoknya pun akan berkurang. Mungkin untuk pembahasan kali ini saya lebih ke cara membuat master barang baru melalui sistem ya. Nanti saya akan buat tutorial lagi untuk membuat akun baru melalui sistem dan vendor dan pelanggan ya. Mungkin cukup dari saya. Nantikan video tutorial selanjutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk channel dari Solusi Akuntansi ini agar kami lebih giat lagi dalam membuat konten-konten video tutorial. Terima kasih untuk semuanya dan sehat selalu.